sepatah dua patah dan juga nanti sekaligus untuk membuka acara seminar ini. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Yusrijal SHMH. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara seminar online ini dengan jarak yang jauh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mengadakan webinar dengan judul Penataan Regulasi Daerah Masa Pandemi COVID-19. Insya Allah akan dibawakan sebentar lagi narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Ibnu Chandra Negara, SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih banyak kepada Dr. Ibnu yang sudah berkenan membantu kami dalam acara webinar ini. Dan lain tanda bukan, maksud dan tujuan kami adalah merupakan salah satu titik untuk mahasiswa kita dalam hal pembelajaran pengajaran. Jadi tidak ada hambatan untuk mengadakan kuliah ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Ibnu yang sudah hadir, yang sudah berkenan sebagai narasumber kami, yang telah turut bekerja sama dalam pelaksanaan penyelenggaraan acara ini juga. Para hadirin yang saya hormati, bahwa acara ini juga adalah sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi. Saya harap dengan diselenggarakannya acara ini mampu membantu meringankan atau sedikit mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di kehidupan masyarakat dalam menangani masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Tentunya di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, luar biasa banyak kendala dalam hal meningkatkan kewaspadaan terhadap bimbingan terhadap masyarakatnya. Semoga dalam acara ini nanti bisa sedikit tercerna, terbesit di benak kita untuk bisa memahami seperti apa regulasi, seperti apa penataan-penataannya di daerah-daerah. Para hadirin, anak-anak saya yang saya banggakan, mungkin inilah yang dapat saya haturkan dan menyambut baik itu dari pribadi saya sendiri ataupun dari panitia, teruntuk para anak didik saya, mahasiswa saya yang saya banggakan atas karunia semua ini adalah datangnya, kalau ada nanti kekurangan itulah datangnya dari kami, ada kelebihan insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anak-anak saya, webinar hari ini, sore ini, dengan ini saya nyatakan dibuka. Sudah lama kita tidak piknik, terakhir ke Nusa Penida. Ada corona tak usah panik, tetap tenang dan selalu waspada. Ada raksasa membangun istana, membangunnya di tengah hutan. Ayo lawan virus corona dengan selalu jaga kesehatan. Pak Taufik menjahit kopiah, kopiah ini jahit baldu yang utuh. Demikianlah kata sambutan dari saya. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Yusrijal. Waktu kami persilakan untuk membawa acara ini, semoga berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Dekan, Bapak Rizkan Suryadi, yang tadi sudah juga memperkenalkan pembicara kita, Dr. Ibnu Chandra Negara SHMH. Beliau adalah anak muda yang sekarang lagi hits, lagi beken. Saya melihat dan mengikuti perkembangan tulisan-tulisan beliau, juga ada yang saya kutip dan saya jadikan rujukan. Yang di usia muda sudah menjadi secara kepangkatan sudah lektor kepala ya, Mas Ibnu ya. Insya Allah mungkin jadi profesor sebentar lagi ya, kita doain ya. Amin. Amin. Jadi kita perkenalkan ini pembicara kita anak muda milenial, Dr. Ibnu Chandra Negara, yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga merupakan lulusan doktor dari Universitas Gajah Mada
apa ya, Yogyakarta ya Mas ya? Yogyakarta. Ya, Yogyakarta. Baik. Untuk itu tema kita hari ini adalah mengenai penataan regulasi daerah di masa pandemi. Nanti kita harapkan Mas Ibnu dapat memberikan gambaran-gambaran secara teoretik ataupun realitas ketatanegaraan kita kepada adik-adik mahasiswa ini agar mereka dapat mengenal bagaimana sebenarnya kondisi kita saat ini dalam kondisi pandemi yang kalau kita melihat banyak sekali problematika hukum baik di pusat ataupun di daerah. Saya tidak berperpanjang kata-kata, saya serahkan kepada Mas Ibnu untuk kemudian memberikan materinya kepada adik-adik kita, mahasiswa Fakultas Hukum. Waktunya saya persilakan. Terima kasih. Silakan Mas Ibnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Waalaikumsalam. Kan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Yang terhormat Pak Moderator, Pak Yusrizal, apresiasinya Bapak Ibu dosen yang hadir, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan saya lihat ada beberapa mahasiswa yang saya kenal dari Untirta, tadi saya lihat ada juga dari beberapa daerah lainnya yang kemudian hadir dalam acara kuliah umum pada kali ini. Izinkan saya untuk share bahan dari saya sendiri terkait dengan bahan tampilan saya. Oke, baik. Mudah-mudahan terlihat dan terbaca, suara saya terdengar dengan jelas. Baik, Pak Dekan, Bapak Ibu yang terhormat, pada fase keadaan seperti saat ini, kita tidak hanya sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita sedang menghadapi fase di mana seluruh umat manusia sedang mengalami keadaan di mana kita dipaksa untuk maju, dan kemajuan itu dipaksa. Mungkin kalau tidak seperti ini, kita tidak bisa berjumpa, dikarenakan waktu, dikarenakan biaya yang akan jauh lebih besar, dikarenakan berbagai macam kendala yang tidak mudah. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, kita memaksakan kemajuan dan kemajuan pun harus dipaksakan untuk ada. Ini menjadi hal yang penting. Dan kemudian bagi mahasiswa jangan sedih nggak bisa bertemu dengan rekan-rekan dan temannya, tapi yang pasti kita semua mendapatkan posisi yang baik dalam perkembangan sejarah, dan kita bisa melihat sendiri bagaimana perkembangan hukum, dan hukum itu sendiri tidak hanya dalam kondisi normal, tapi juga dalam kondisi yang darurat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang tetap sehat selalu, topik perkuliahan kuliah umum ini akan berbicara tentang produk legislasi daerah dan bagaimana proyeksi ke depannya. Terlepas berbagai macam kendala yang ada, kita menghadapi kondisi di mana kondisi yang tidak biasa. Dalam kondisi yang tidak biasa ini pula, semua elemen khususnya hukum dan proses peradilan diharapkan berjalan baik dan tetap berjalan untuk menjalankan proses bagaimana mestinya. Sebelum perkuliahan ini dilakukan, saya memohon tadinya kepada Pak Yus untuk mundur setengah jam karena saya masih di MK, masih bersidang. Tadi selesai dengan cepat, Bu Menteri Keuangan menyampaikan pandangannya hanya sedikit, jadi saya bisa lebih landai untuk bisa memulai lebih awal. Tadinya saya beranggapan bahwa sidang selesai jam 12 dari Mahkamah Konstitusi ke kampus butuh waktu 1 jam, dan ternyata Bu Sri Mulyani tidak begitu lama bicara keterangan pemerintah. Nah, dalam konteks ini pula kita akan bicara soal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kita akan bicara soal bagaimana penataannya, dan kemudian juga akan bicara soal perkembangan di masa akan datang terkait dengan regulasi daerah kita. Sebelum menuju ke regulasi daerah, saya mau bicara terlebih dahulu tentang persoalan-persoalan yang hadir dan kemudian disadari oleh para pembentuk hukum itu sendiri, para pengguna maupun kita sebagai masyarakat yang kemudian menggunakan hukum. Pertama, kita adalah sekolah di Fakultas Hukum. Kalau di Malaysia namanya Fakultas Undang-Undang. Pertanyaannya ialah kita sedang mempelajari hukum, apakah mampu kita simplifikasi maknanya menjadi undang-undang? Soalan yang kadang-kali muncul di hadapan kita bersama ialah
kita menyederhanakan hukum hanya dipandang sebagai undang-undang semata. Ini sudah dikemukakan sejak jauh-jauh hari, bahkan oleh Utrecht, Van Apeldoorn, bahwa hukum itu hanya simbol-simbol dari apa yang kita bisa lihat secara visual semata. Undang-undang, penegak hukumnya, dan sebagainya. Di saat yang bersamaan, Profesor Sachipto Raharjo itu menyinggung bahwa hukum itu sekarang dulu hanya aktivitas dan praktek peradilan. Jadi kalau kemudian hukum itu kemudian tidak terkait dengan praktek peradilan dan hukum itu juga tidak terkait dengan praktik undang-undang, orang tidak belajar hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal yang demikian itu, Brawijaya ya Brawijaya. Aku nggak masuk pula. Aku nengok api dari kawan gue. Yang bersuara dulu. Aduh. Oke. Iya, kamu dapat buku dari. Sorry Mas. Halo. Yang lain tolong dimutkan suaranya. Silakan Mas Ibnu. Baik. Dalam konteks yang demikian ini kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang muncul. Persoalan pertama ialah yang paling umum disebut adalah obesitas. Obesitas itu kalau dalam bahasa gizi artinya melebihi berat atau berat badan seseorang itu melebihi dari bentuk idealnya. Bisa dikarenakan beratnya melebihi tinggi badannya atau memang secara komposisi badan dia melebihi. Saya termasuk orang yang gendut juga sebetulnya. Tapi persoalannya dalam konteks hukum ini, ketika kemudian kita menyadari bahwa ternyata sebuah produk hukum itu disadari bahwa terlalu banyak obesitas, bahasa umum yang kemudian muncul sejak tahun 2016, maka pertanyaan yang paling mendasar ialah apa ukurannya? Ketika berat badan itu diukur bahwa itu dia obesitas, umumnya adalah diukur dengan tinggi badannya, bahwa berat badan dengan tinggi badannya tidak proporsional. Maka persoalan yang menjadi mendasar dengan kalimat bahwa regulasi kita atau perundang-undangan kita itu adalah gemuk, terlalu banyak, itu menjadi bahan pertanyaan pertama sebetulnya. Apa yang kemudian dianggap terlalu banyak dan mengganggu. Karena persoalannya begini, sebagaimana kita ketahui dalam bidang hukum administrasi negara maupun hukum tata negara, kita belajar satu hal yang pasti, termasuk hukum pidana, bahwa segala perbuatan atas nama hukum itu harus diatur oleh hukum. Maka kita mengenal bahwa adanya rehmatic head, ada wetmatic head, ada dulmatic head dalam bidang administrasi negara. Bahwa segala perbuatan penguasa harus didasari oleh hukum rehmatic head, didasari oleh wetmatic head undang-undang, atau didasari oleh tujuan yang jelas. Sebagaimana dituju. Artinya, nggak salah dong kalau sebetulnya banyak perundang-undangan. Di saat yang bersamaan pula, kalau kita teliti secara baik-baik, produktivitas terbanyak, kalau dibilang produktivitas produksi undang-undang kita, itu justru tidak seperti yang kita bayangkan, sebagaimana dipersepsikan. Ada anggapan bahwa kita, ini kan pendapatnya Pak Presiden ya, 2016, ada anggapan bahwa segala macam hal yang muncul ini, kemudian dianggap bahwa DPR kita tuh undang-undang kita atau peraturan perundang-undangan kita terlalu gemuk. Padahal kalau diukur baik-baik setiap tahun kinerja kita untuk mengesahkan undang-undang sesuai prolegnas itu jauh dari harapan. Kita dianggap baru paling produktif itu adalah ketika eranya Pak Habibie. Habibie tidak begitu lama menjabat, tapi dalam waktu yang tidak begitu jauh banyak peraturan perundang-undangan yang disahkan karena untuk merespon reformasi. Sekarang justru undang-undang nggak begitu banyak. Nah, dalam berbagai macam kajian di bidang hukum tata negara, di bidang perundang-undangan dan administrasi negara, banyak pakar menyebutkan bahwa titik-titik persoalan regulasi kita ada di peraturan pelaksanaan maupun di peraturan daerah. Nah, ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena dianggap dia saling bertentangan satu sama lain. Dia dianggap saling tumpang tindih. Dia dianggap multitafsir. Jadi di satu sisi mengatur A, di satu sisi mengatur B. Kemudian dianggap tidak taat kepada asas-asas hukum. Inkonsistensi. Dianggap terlalu banyak, menjadikan tidak efektif. Lalu kemudian menciptakan beban-beban yang tidak perlu, menjadi kos tambahan, hingga yang terakhir menciptakan biaya ekonomi yang tinggi.
Dari konstelasi yang demikian ini, satu hal yang bisa kita pahami bersama bahwa ternyata bisa diketahui bahwa pembentukan regulasi kita itu masih menghadapi persoalan. Tetapi ada persoalan yang kalau saya kelompokkan ada ke dalam dua bentuk. Satu, bentuk disebabkan karena ketidaktaatan prosedur pembentukan perundang-undangan itu. Jadi artinya muncul gemuk peraturan karena misalnya copy paste, kemudian saling pengaturan satu sama lain. Atau yang kedua, dianggap peraturan perundang-undangan itu yang ada itu tidak ramah pada ekonomi. Nah, ini yang jadi paling penting. Yang paling penting adalah tidak ramah terhadap ekonomi. Akibatnya yang terjadi adalah orang pada protes, pengusaha, orang mau berusaha protes kenapa dianggap terlalu banyak regulasi. Karena kacamata ekonomi berpikiran kepada kita, berpikiran bahwa segala hal itu kalau perlu nggak bisa diatur, karena semua hal itu bisa dikapitalisasi, semua itu adalah pasar. Di saat yang bersamaan, kalau kita baca buku Consumer Behavior, ya ada buku terkenal Consumer Behavior bagi orang hukum perdata, mesti baca gitu, bahwa orang Asia ini dianggap, orang Asia khususnya Indonesia, dianggap dia adalah masyarakat early adopter. Jadi orang yang early adopter itu adalah orang yang suka ikut tren. Kalau lagi populer TikTok, semua pada buka TikTok. Kalau lagi populer singkong keju, semua jualan singkong keju. Kalau semua lagi ngetren kopi dalgona, ngaduk kopi dalgona terus. Jadi kesimpulannya ialah kita adalah masyarakat early adopter. Satu hal yang pasti diketahui bahwa kalau masyarakat early adopter ini mudah ikut tren, maka dari kacamata ekonomi, bangsa Indonesia ini adalah pasar yang menjanjikan. Karena kita punya 250 juta jiwa, Anda bisa bayangkan, Coca-Cola kalau dilempar ke Indonesia, pasarnya 250 juta jiwa minum Coca-Cola dibandingkan kalau dilempar ke Singapura cuma 5 juta orang. Jadi lebih baik orang berinvestasi Coca-Cola di Indonesia karena udah dia early adopter, konsumtif, di saat yang bersamaan dia pasarnya 250 juta jiwa. Itu tahun 2010, 250 juta jiwa penduduk kita. Artinya kita punya berbagai macam sumber daya dan juga target ekonomi yang cukup baik. Persoalannya ialah, menurut berbagai macam riset, ada anggapan bahwa produk hukum kita menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya ialah, apakah benar demikian? Akibatnya, kalau kemudian terlalu banyak ekonominya kita itu buruk, karena disebabkan salah satu faktornya adalah aspek regulasi kita. Ada yang menyatakan bahwa ketika bisnis terlalu banyak pengaturan, maka harga barang itu menjadi meningkat. Kita ambil contoh misalnya seseorang ingin berjualan A atau berdagang A, ketika terlalu banyak izin-izin yang perlu dilakukan di saat yang bersamaan, begitu banyak pajak yang perlu dibayar dan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya, maka biaya produksi suatu barang itu menjadi mahal. Nah, itu menjadi cost siapa? Tidak mungkin cost produsen. Kemudian konsumen tidak menanggungnya, akhirnya dibebankan kepada konsumen. Ketika harga terlalu mahal dan kemudian tidak punya daya saing, mengakibatkan ya bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Karena ada anggapan bahwa regulasi, sistem hubungan pusat dan daerah yang menciptakan terlalu banyak rintangan burden yang dianggap tidak terlalu perlu, yang seharusnya bisa diringkas, dan ini dianggap menghambat pembangunan nasional khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini kembali kepada teori dasar bagi adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian pasti ingat dengan konsepsi negara kesejahteraan. Lawan dari negara kesejahteraan adalah negara penjaga malam. Jadi welfare state versus Nachwuchsstaat. Kalau negara kesejahteraan, prinsip utamanya ialah pemerintah atau negara itu harus ikut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar terciptanya hubungan yang merata, tidak terjadi kesenjangan yang begitu tinggi. Berbeda dengan konsep Nachwuchsstaat atau negara penjaga malam yang menghendaki bahwa negara itu tidak intervensi terlalu banyak. Negara hanya menjaga malam hari atau menjaga rasa aman masyarakat saja dari tindak pidana dan sebagainya. Sedangkan kesejahteraan atau pemerataan tidak perlu dipikirkan. Nah, dengan kita menganut konsep welfare state, maka ada konsekuensi yang perlu dipahami, yaitu ialah banyak aturan, banyak intervensi, dan
banyak hal yang kemudian dilarang. Konsep perizinan adalah konsep yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu sebenarnya dilarang. Menjadi boleh ketika pemerintah mengizinkan itu. Oleh karena itu, dalam konsep ekonomi, kita mengenal bahwa semua hal yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, negara yang menguasai. Artinya, segala hal sumber daya alam di Indonesia itu harus dikuasai oleh negara. Itu pasal 33. Kalau orang mau menggunakannya, kalau orang mau mengeksploitasinya, mengeksplorasinya, maka negara tetap harus dalam posisi yang di atas. Maka tafsiran secara hukum, perbuatan hukum yang dapat dilakukan adalah perbuatan perizinan, bukan perbuatan hubungan kontraktual. Tetapi itu adalah masalah pilihan. Nah, persoalannya ialah ketika menggunakan mekanisme perizinan, saudara-saudara sekalian, maka sudah pasti akan ada banyak ketentuan dan syarat administrasi yang perlu dilakukan. Dan ini membutuhkan biaya yang besar. Akibatnya, ketika terlalu banyak mekanisme perizinan, mengakibatkan tidak begitu banyaknya investasi yang bisa masuk dan tertarik. Karena kenapa? Cost untuk mereka berusaha itu terlalu mahal, terlalu banyak hal yang perlu dilewati dan mengakibatkan minim daya saing. Ini persoalan yang dianggap oleh kelompok ekonomi. Sedangkan bagaimana bagi sarjana hukum? Kita belajar dengan pola konsepsi kurikulum yang klasik Belanda, kurikulum Bologna juga kita juga anut dalam kurikulum Fakultas Hukum kita, mengakibatkan kita pola berpikirnya umumnya adalah legalistik formil, yaitu beranggapan bahwa segala macam perbuatan harus diatur menurut hukum dan segala macam yang diatur oleh hukum itu bersifat membatasi. Sekarang kalau dikaitkan dengan peraturan di daerah, maka itu terkait juga dengan kewenangan pemerintah daerah yang akan kita akan bahas di bagian akhir terkait dengan itu. Nah, dengan hal tersebut, dengan persoalan semacam itu, maka sih bagaimana seharusnya hukum itu, bagaimana seharusnya undang-undang itu dan peraturan perundang-undangan itu. Pertama ialah harusnya dia melayani tujuan atau kebijakan yang jelas. Jadi seringkali kebijakannya apa, bunyi norma hukumnya apa, sehingga maknanya berbeda. Kadang-kadang hukum yang ada atau yang muncul itu dasar hukumnya nggak tepat, akhirnya cacat formil, tapi proses pencabutannya tidak mudah. Kemudian kadang-kadang manfaat yang didapatkan dari sebuah aturan yang kemudian muncul itu melebihi biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya yang dikeluarin itu sekian, manfaat yang diperoleh tidak mencapai hal semacam itu. Nanti ada teori yang dikenal sebagai CBA, Cost Benefit Analysis, yang apakah kemudian biaya yang dikeluarkan itu lebih ringan dibandingkan manfaat yang didapatkan. Jadi setiap norma hukum yang diciptakan oleh negara ini ada aspek cost and benefit-nya yang perlu dipertimbangkan. Kemudian adalah distorsi pasar. Ada yang disebut sebagai pasar. Pasar ini adalah entitas yang kemudian bebas. Dia entitas yang kemudian ingin berjalan secara alamiah, dan dalam konteks yang demikian itu posisi hukum kadang-kadang karena kita negara kesejahteraan berkehendak bahwa pasar itu tidak mutlak. Pasar itu tidak mutlak karena yang paling mutlak itu adalah bagaimana distribusi antara yang kaya dengan yang miskin atau yang kemudian sistem pasar itu mampu terkelola dengan baik, sehingga fungsi hukum itu seharusnya meminimalkan distorsi pasar itu dan juga meminimalkan biayanya. Di saat yang bersamaan, hadirnya hukum itu harus menciptakan inovasi, misalnya, dan kompetisi ya. Contoh misalnya undang-undang larangan persaingan usaha, monopoli dan kemudian persaingan usaha yang sehat. Undang-undang itu dimaksudkan agar mencegah adanya kartel, adanya bentuk-bentuk usaha yang kemudian usaha yang kemudian dianggap. Oke, sudah saya terima Mas. Saya teruskan ke admin ya. Terima kasih. Silakan Mas, dilanjut aja Mas. Oke. Dalam konteks yang demikian ini mengakibatkan bahwa perubahan hukum akan bergantung kepada bagaimana tujuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diharapkan. Jadi ini ada di slide yang nomor ke-4 ya. Jadi
kesimpulannya ialah bahwa diharapkan menurut konsep ekonomi bahwa hukum itu sederhana, hukum itu jelas, dan dia praktis penggunaannya. Hal ini disebabkan dikarenakan konsistensi yang diharapkan dari hukum itu mempunyai manfaat yang lebih dari regulasi lainnya. Kalau kemudian hukum itu tidak konsistensi, tidak pasti, maka bagi kacamata ekonomi akan berdampak buruk bagi kepastian bisnis mereka. Sekarang misalnya Anda bayangkan, Anda adalah seorang pengusaha satu persatu, terus kemudian hendak mengukur proses pembiayaan yang harus dilakukan, tapi ternyata biaya tersebut tidak pernah pasti karena hukum regulasinya berubah-ubah, ketika pejabat berganti dia juga berubah, mengakibatkan perlu adanya penyesuaian di berbagai sisi. Hal ini kemudian dianggap tidak tepat dan kemudian menghambat pembentukan hukum, khususnya dikaitkan dengan tujuan yang diharapkan. Nah, umumnya kebijakan hukum yang dirumuskan dan dilakukan dalam merespon berbagai macam perkembangan yang ada, dan dalam konteks ini adalah ekonomi, dan merespon gemuknya hukum, maka umumnya dilakukan dengan cara 4 hal ini. Di Indonesia, kita memutuskan untuk melakukan 4 hal ini. Pertama ialah mensimplifikasi regulasi. Makna simplifikasi regulasi itu adalah menyederhanakan regulasi dengan cara melihat kembali atau menata kembali regulasi yang ada. Artinya, ini adalah cara yang kemudian lama dilakukan dengan cara dilakukan pengkajian dalam tataran perencanaan, biasa dilakukan oleh Bappenas atau BPHN untuk melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada, sembari menggunakan beberapa metode yang dimaksudkan untuk mempersingkat proses pembentukan, mempersingkat dampak dari lahirnya suatu undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan dengan cara 2, misalnya ROCP, terus kemudian dengan cara RIA, Regulatory Impact Analysis, atau kemudian berkaitan dengan RIA, ROCP, ataupun dengan Cost Benefit Analysis. Nah, ini dilakukan dengan cara untuk mensimplifikasi. Satu metode dipilih untuk mensimplifikasi dengan metode lainnya. Yang kedua adalah metode rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi. Artinya, caranya ialah tata cara pembentukannya ini yang dirubah. Nah, sebetulnya sekarang harusnya ada di posisi ini, di mana posisi meletakkan bahwa perlu adanya penataan ulang cara pembentukan regulasi agar tidak semua materi itu dapat diatur dan materi apa saja yang bisa diatur dalam produk hukum tertentu. Nah, rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi ini dilakukan bisa menggunakan dalam konteks daerah menggunakan Permendagri tentang produk hukum daerah, dalam nasional bisa menggunakan perbaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, atau sekarang sudah perubahannya Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang pembentukan regulasi itu seperti apa. Kemudian yang telah dilakukan saat ini di negara kita adalah melakukan restrukturisasi kelembagaan pembentuk regulasi. Ini dilakukan tapi tidak berjalan dengan bagaimana mestinya ya, karena pernah ada isu tentang adanya pusat legislasi nasional, tapi kemudian pusat regulasi nasional, tapi kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena persoalan yang kemudian muncul adalah ini ada persoalan politik di dalamnya. Sehingga dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian, restrukturisasi kelembagaan menjadi hal yang kemudian krusial dalam rangka memperbaiki regulasi dalam konteks nasional, tapi kemudian belum terapproval. Jadi yang poin ketiga dalam slide ke-5 ini belum ada dalam konteks pelembagaannya. Yang keempat adalah dalam slide ke-5 ialah penguatan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang perencanaan regulasi. Jadi ini menjadi juga hal yang penting, tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan dalam konteks perda ini ialah seringkali perda yang ada dengan perda daerah lainnya itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk menyusun peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan. Di saat yang bersamaan pula, perkada atau peraturan kepala daerah itu juga harus didasari oleh kepada perda untuk menambah legitimasinya. Dikarenakan kalau tidak, ini jadi persoalan di kemudian hari kalau semua kebijakan pemerintah kepala daerah hanya menggunakan peraturan kepala daerah saja dan kerangka regulasi yang kemudian memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat perencanaan yang lebih ajak.
Nah, ini adalah beberapa hal yang secara normatif dapat dilakukan dan sebagian telah dilakukan di negara Indonesia, di sistem pemerintahan kita 5 tahun belakangan ini. Persoalannya ialah bagaimana pendekatan konseptual. Pendekatan secara konseptual yang perlu kita pahami bersama bahwa pendekatan secara konseptual yang perlu kita pahami bersama dalam slide ke-6 ialah kita mengenal teori dasar sekali mengenai produk hukum ya. Tapi dalam konteks ini Casey Ware menjelaskan dengan pendekatan konstitusi bahwa menurut Casey Ware produk hukum itu sesungguhnya adalah produk politik. Jadi produk hukum itu adalah penjelmaan produk politik. Maknanya apa? Artinya di belakang produk hukum itu ada kehendak politik yang dipertarungkan. Ada konsepsi politik yang di halaman di slide 6 ya. Ada pertarungan politik yang kemudian di force untuk kemudian dijalankan dalam kehendak regulasi itu. Artinya hukum itu bukan cerminan mengenai benar ataupun mengenai yang salah atau yang baik atau yang buruk, tetapi hukum itu mencerminkan kebijakan politik yang resmi ditentukan oleh negara berdasarkan prosesnya. Artinya kesimpulannya ialah bukan berarti persoalan yang kemarin muncul atau undang-undang tertentu atau peraturan yang dahulu muncul itu bukan disebabkan karena ketidakmampuan, incapabilitas dan juga transaksional, melainkan memang itulah produk hukum. Di balik produk hukum itu ada konsepsi politik yang ada di belakangnya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita meninjau 4 rezim pemerintahan ya, saya salah tulis ini, 4 rezim pemerintahan yang ada saat ini, dan dilihat bagaimana konsepsi politiknya, itu menentukan juga bagaimana arah pembangunan hukumnya. Pertama ialah Soekarno yang kemudian punya konsepsi nasionalisme. Terus kemudian Pak Harto yang kemudian punya konsepsi developmentalisme. Pada ketiga yaitu pasca Soeharto sampai SBY yaitu neoliberalisme, dan juga pada konsepsi yang keempat era Jokowi yaitu neodevelopmentalisme. Dengan pola-pola hubungan yang demikian ini berubah-ubah, dan dalam konteks saudara-saudara pahami pada konteks era sekarang, era di masa Pak Jokowi ini, khususnya setelah munculnya RUU Cipta Kerja, maka pola regulasi hubungan pusat dan daerah ini akan kembali sentralistik. Nah, ini yang perlu dipahami. Di saat yang bersamaan, politik legislasi kita, berdasarkan pandangan saya, itu pendekatannya adalah economic oriented. Jangan salah juga kalau kemudian sekarang akan menggunakan pertimbangan nilai ekonomi, daya saing, dan inovasi sebagai alat ukur. Peraturan perundang-undangan itu tepat untuk diadakan di Republik Indonesia ini. Nah, dalam lainnya ialah di berbagai negara itu kita kenal dengan berbagai macam cara. Nah, di berbagai negara kita mengenal berbagai macam cara yang kemudian bisa digunakan untuk menata regulasi baik dalam keadaan normal maupun keadaan tidak normal. Jadi ada mekanisme omnibus bill yang sudah kita pahami sekarang lah gitu ya. Bagaimana satu norma hukum itu memangkas berbagai macam peraturan perundang-undangan lintas sektoral sekaligus. Ada juga konsep one in, one out, one in, two out, one in, three out. Artinya kalau pemerintah ataupun daerah menerbitkan satu aturan, maka harus mencabut satu. Nanti bertambah waktu, bertambah konsep. Kalau mengeluarkan satu, mencabut dua, sampai mengeluarkan satu, mencabut tiga. Ini dilakukan di Inggris dan umumnya berhasil di tahun 2005. Kemudian ada pola pencantuman klausula-klausula spesifik, misalnya review clause, artinya pada bahwa klausula-klausula yang mencantumkan adanya ditinjau ulang setiap berapa tahun sekali. Terus kemudian ada juga sunset clause, di mana ada yang menyatakan bahwa pada waktu tertentu maka dia sudah tidak berlaku lagi klausula-klausula tertentu, atau misalnya temporary clause, bahwa dari awal sudah diberitahu bahwa norma atau peraturan tertentu itu ada masa berlakunya, kemudian tidak lagi berlaku di kemudian hari. Nah, ini pola-pola yang kemudian bisa dipilih, tapi yang kemudian dipilih dalam konteks undang-undang itu adalah omnibus bill. Sekarang kita mau melihat dari konteks peraturan daerah dan penataan regulasi dalam kondisi pandemi. Ini yang sebetulnya titik menarik.
kembali saya mau mengingatkan kembali bahwa yang disebut peraturan perundang-undangan di tingkat daerah itu adalah perda, pergub, perda kabupaten atau kota, peraturan bupati atau wali kota. Ini yang penting untuk saya jelaskan terlebih dahulu supaya tidak lupa bahwa ternyata peraturan di tingkat daerah adalah ini. Sekarang persoalannya ialah ada di mana. Sebetulnya persoalannya bukan kepada jenisnya, ya. Persoalannya adalah praktek pembentukannya dan kemudian praktek hasil peraturan daerahnya. Dan ini yang menjadi hal yang paling penting. Kalau diklasifikasi 4 jenis itu ada perda dan ada perkada. Perda dan perkada itu sebagai sebuah bentuk peraturan di tingkat daerah terkait dengan setiap masing-masing kedaerahannya. Kalau merujuk kepada pasal 14 Undang-Undang 12 tahun 2011, materi muatan peraturan daerah provinsi atau daerah kabupaten itu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Jadi patokannya ialah penyelenggaraan otonomi daerah itu menentukan materi muatan perda tersebut, sehingga dan tugas-tugas pembantuan atau menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi ada 3 bentuk ya alasan kenapa perda itu bisa lahir dan materi muatannya apa saja. Kemudian di saat yang bersamaan pasal 236 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa dalam hal sama ya, dalam hal menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah dapat membentuk perda, tapi juga dalam ayat 4-nya dapat juga membuat materi lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, itu adalah asas yang sama yang ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Nah, di saat yang bersamaan, pasal 246 untuk melaksanakan perda atau atas kuasa perundang-undangan, kepala daerah dapat menetapkan perda. Jadi ini adalah prinsip dasarnya. Intinya ialah dengan adanya undang-undang pemerintahan daerah, ya, maka ada beberapa urusan pemerintahan daerah yang kemudian diberikan kepada daerah untuk mengaturnya. Persoalannya adalah yang ada saat ini, ada anggapan bahwa ketika kewenangan ini terlalu banyak didelegasikan kepada daerah dengan dasar desentralisasi, maka dianggap memperpanjang rantai regulasi. Nah, ini yang terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai sebuah pengetahuan, konsep negara kesatuan, sistem presidensil dengan desentralisasi mulai disadari bahwa ini dianggap menghambat pertumbuhan, inovasi dan regulasi. Ini yang kemudian dianggap bahwa konsep yang demikian ini tidak mendukung tujuan pemerintahan dalam rangka pertumbuhan ekonomi sebagaimana rezim yang kemudian tadi saya sampaikan dalam slide ke-7. Dalam slide ke-10 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ini sesungguhnya dilindungi kok dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 dan sebagainya. Cuma bagaimana perkembangannya? Dalam slide 11, ini adalah perkembangan yang akan muncul dalam waktu yang tidak berapa lagi akan datang. Dan ini bisa menjadi bahan penelitian saudara-saudara mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan hadirin sekalian, bahwa di fase ke depan banyak sekali melalui RUU Cipta Kerja khususnya ya, dalam kacamata ekonomi, banyak sekali urusan-urusan pemerintah daerah yang kemudian ditarik ke pusat. Dan ini bisa berpotensi konflik di kemudian hari. Kenapa alasannya? Karena kita sudah kadung menggunakan konsep negara kesatuan sistem presidensial dengan pola desentralisasi. Tidak menggunakan dekonsentrasi sebagai yang diutamakannya. Dan misalnya kita ambil contoh di dalam RUU Cipta Kerja, itu izin lokasi nanti akan digantikan dengan peta digital RDTR. Nah, RDTR itu adalah rencana detail tata ruang. Jadi hanya satu saja, nggak ada izin lokasi lagi. Jadi sudah jelas mana yang green area, mana yang yellow area, mana yang red area. Yang green itu boleh, yang yellow itu hati-hati, dan merah itu tidak boleh. Nah, ini yang kemudian penting untuk ditetapkan melalui RDTR. Hingga saat ini hanya 10% kabupaten kota yang sudah punya RDTR nasional. Nah, nanti ketika Omnibus Law ini ada, maka tetap ada kewenangan pemerintah daerah untuk menciptakan RDTR. Tapi kalau pemerintah daerah nanti nggak mau membuat RDTR, lama gitu, sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat itu bisa menetapkan sepihak. Nah, disinilah bagaimana fungsi perda itu kemudian bisa diambil sepihak oleh pemerintah pusat. Karena alasannya pemerintah daerah tidak mau membuat RDTR.
Dan ini menjadi persoalan pertama yang kemudian muncul dalam konteks regulasi pemerintahan daerah di masa depan. Jadi penataan regulasi di daerah dalam kondisi pandemi semacam ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah menarik semua ke sentral, atau saya menyebutnya sebagai transisi sentralistik regulatory, karena persoalannya ialah belum disahkan, tapi arah politik hukum ke depan adalah menarik semua kewenangan mengatur dari yang di daerah ditarik ke pemerintah pusat. Dan itu terjadi dalam berbagai macam klaster pengaturan klaster 1 RUU Cipta Kerja. Kenapa saya kaitkan dengan RUU Cipta Kerja? Karena RUU itulah yang dimaksudkan untuk menata regulasi, baik di tataran regulasi pusat maupun daerah. Di sana banyak sekali delegasi kewenangan mengatur yang sebelumnya ada di menteri, itu ditarik ke pemerintah daerah. Menteri dan pemerintah daerah sebagai delegasi kewenangan mengatur dari norma undang-undang, itu ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah. Jadi, dalam konsepsi ke depan, penataan regulasi daerah dan pusat itu akan difokuskan kepada PP. Nah loh, bagaimana ini? Bagaimana dengan otonomi daerahnya? Nah ini yang terjadi dalam konsepsi RUU Cipta Kerja yang ada. Nah kemudian tidak hanya regulasi tentang delegasi kewenangan mengatur, tetapi juga muncul regulasi pelibatan pihak ketiga dalam pengawasan. Yang tadinya pengawasan tindakan eksekutif terhadap izin-izin yang diberikan itu ada di tingkat kementerian atau pemerintah daerah, sekarang dapat melibatkan pihak ketiga. Lama-lama pemerintah daerah maupun kementerian itu nggak ada sama sekali kewenangan pengawasan, tapi akan melibatkan kepada pihak ketiga atau swasta. Jadi yang mengawasi kinerja atau proyek pemerintah nanti swasta lagi, bukan pemerintah itu sendiri. Kemudian misalnya semua izin itu menjadi terbuka, diperbolehkan. Dalam konteks yang lain, misalnya UMKM yang ada di daerah itu kemudian yang tadinya diatur kemudian akan ditarik lagi ke pusat, terus kemudian penegasan fungsi pemerintah, dan pola-pola lain, misalnya fiktif positif dalam RUU Cipta Kerja ini yang agak menarik juga. Karena di dalam fiktif positif Cipta Kerja ini ada juga terkait dengan bagaimana proses regulasi perizinan di daerah. Kalau misalnya pemberi izin itu tidak memberi respon dalam kurun waktu 5 hari, maka otomatis langsung dianggap dikabulkan tanpa ada proses penetapan pengadilan. Dan ini adalah contoh bahwa saya menyebutnya bahwa penataan regulasi nasional dengan kacamata yang ada saat ini adalah pendekatannya adalah satu, economic oriented legislation, yang kedua adalah transisi centralistic regulatory. Jadi yang pertama adalah kita akan menggunakan kacamata ekonomi untuk menilai semua peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kita akan melakukan masa transisi, kewenangan mengatur semua berpusat dan bertitik pangkal pada peraturan pemerintah. Juga dihidupkan beberapa pasal-pasal lain yang kemudian dianggap untuk menata regulasi dalam keadaan yang ada ke depannya adalah nanti Perda dapat dibatalkan oleh Perpres ini. Jadi kalau dibaca di pasal 66 RUU Omnibus Cipta Kerja ya, khususnya merubah pasal 51 dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, maka nanti Perda dapat dibatalkan dengan Perpres. Ada banyak orang yang kemudian berpendapat, wah gila ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Ya banyak yang demikian, cuma sepengetahuan saya ketika saya ikut membahas RUU Omnibus ini sebagai penyusun di awal, mereka mau menggunakan asas preferensi hukum bahwa peraturan yang baru itu menyampingkan peraturan yang lama. Jadi ketika banyak orang mempersoalkan tentang RUU Cipta Kerja dikarenakan paradigmanya itu bertentangan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 dan lain sebagainya, ini disebabkan dikarenakan cara pandang mereka melihat hukum itu adalah menggunakan asas preferensi bahwa ini undang-undang yang baru, maka dapat menyampingkan undang-undang yang lama sebelumnya. Memang ini menjadi bahan kajian yang sangat penting ke depannya. Kenapa? Karena masuk fase kedua di mana konsep transition centralistic regulatory itu terjadi dalam konteks yang ada saat ini. Jadi bagaimana peraturan pemerintah sekarang, jadi posisi peraturan pemerintah ke depannya itu memegang peranan penting dalam menata regulasi kita ke depan. Karena kenapa? Nanti kementerian itu tidak lagi fleksibel,
daerah juga nanti akan dikontrol dengan cara penggunaan perpres, perdanya oleh perpres ya, kalau sampai disahkan maka perpres dapat membatalkan perdanya. Kalau menantang, karena kalau perkada oke lah, masih dalam sistem presidensial, tapi kalau perda itu kan ada DPRD yang kemudian mengatur, dan ini cukup bertentangan dengan, selain bertentangan dengan putusan MK, dan ini cukup bertentangan dengan nalar hukum yang seharusnya. Nah, sebagai sebuah penutup dari sebuah pembuka pandangan saya ini, kesimpulan dalam slide 12 bahwa kedepannya segala macam proses penataan regulasi di daerah maupun nasional itu akan bertumpu kepada PP dan Perpres. Artinya di sini kewenangan regulatori presiden akan semakin kuat. Persoalannya ialah apakah kemudian ini akan tidak mencederai amanah reformasi, khususnya dalam hal pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Dan di saat yang bersamaan ini mengurangi fleksibilitas daerah dalam berinovasi. Dalam kesimpulan juga yang kedua, bahwa potensi yang kemudian muncul dengan pola penataan regulasi daerah dengan cara yang seperti ini akan berdampak kepada penurunan APBD. Meskipun ada yang bilang bahwa enggak bisa kok, enggak turun, tapi saya tetap beranggapan bahwa kayaknya APBD bisa turun karena banyak sekali kewenangan pemerintah daerah yang seharusnya diotonomikan, tapi ditarik ke pemerintah pusat. Dan ini menjadi persoalan besar kenapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden bisa menjadi alat yang kemudian penyalahgunaan kewenangan dan kemudian pemusatan kekuasaan bisa terjadi pada dua regulasi tersebut. Kalau kemudian regulasi tersebut diuji di Mahkamah Agung, nanti regulasi tersebut regulasinya diganti lagi sama yang baru lagi dengan posisi yang lebih baru lagi sama. Dan ini menjadi tantangan ke depannya bahwa di masa yang akan datang, sebagai sebuah kesimpulan, arah penataan regulasi kita akan bertumpu kepada PP dan Perpres. Demikian sebagai sebuah pengantar, semoga membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu Sina atas materi yang diberikan kepada adik-adik, sangat luar biasa. Saya tidak akan mereview kembali materi yang sudah Mas berikan karena mengingat waktu kita juga tidak lama ya Mas, 1 jam 20 menit, 1 jam setengah lah. Saya minta waktunya 10 menit lagi begitu. Saya lihat di sini di forum ini ada juga Abang Anda Eka Siombing. Selamat datang pada Abang Anda Eka Siombing dan kepada Bapak Ridho Mubarak WD3 Fakultas Hukum Umat. Selamat datang Bapak. Baik, untuk adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya kepada pembicara kita, Mas Ibnu, silahkan angkat tangannya. Bukan angkat, maksudnya di forum chat itu kan bisa diinikan ya, dikasih tunjuk itu, silahkan. Ayo mahasiswa. Aulia. Tolong dibantu admin ya. Ini kan hidup. Tuh Aulia sama Sarah itu Jal mau tanya tadi. Siapa? Maharani ya. Suara siapa ini yang berisik? Nur Sabrina ini siapa ini? Tolong di-mute-kan. Dosen. Oh, ibu dosen ya. Iya, Nur Sabrina Sinulinga. Iya. Silakan. Sarah. Iya Pak. Iya silakan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sarah Maharani, saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Alhamdulillah, saya ingin bertanya Pak. Tadi kan Bapak bilang kebanyakan peraturan itu kan ada peraturan pemerintah daerah dan peraturan pusat. Nah, yang saya ingin tanyakan soalnya saya masih ini kurang paham Pak. Kenapa? Tadi Bapak bilang kan yang aturannya ada peraturan dari pemerintah daerah malah dialihkan ke pemerintah pusat. Itu mesti kayak kurang paham di bagian situ Pak. Bisa lebih diperjelas dengan simpel Pak gitu.
Soalnya saya masih penasaran di bagian situnya, Pak. Aduh, macet lagi. Baik, saya catat. Silakan. Ada lagi yang lain selain Sahara? Terima kasih, Pak. Ya, silakan biar sekalian diinikan. Jadi yang resign ini, Ernawati ini. Ya, Izin bertanya, Pak. iya silakan Herna. Iya, selamat siang ya, Pak. Jadi ada pun yang saya mau tanyakan, kan tadi kan Bapak kan sempat menjelaskan bahwasanya regulasi kita itu kan ekonomi oriented. Nah, yang saya mau tanyakan, keadaannya ini ekonomi oriented ini memang sudah sejak dahulu atau baru di era ini aja gitu, Pak? Karena kan ada yang membedakan kayak perkembangan regulasi kita pada zaman reformasi dulu, kayaknya banyak begitu aturan-aturan yang dikeluarkan pada masa Pak Habibie. Kayak apa ya, koperasi ya, undang-undang persaingan usaha ya kali itu dan lain sebagainya lah gitu kan Pak. Nah sementara sekarang kayaknya prolegnas itu nggak jalan atau kayak kurang efektif lah begitu ya Pak ya. Sebenarnya menurut Bapak pribadi apa sih kendala-kendalanya kenapa bisa terjadi perbedaan yang sebegininya gitu Pak dari zaman reformasi hingga pada saat ini gitu. Faktor apa yang membuat hal ini terjadi gitu Pak? Terima kasih. Oke. Satu lagi itu Mas Ibnu ada Selfie ya, Selfie Izin Kartika. Pak, Silakan. Iya silakan Selfie.